Ini mungkin terdengar kontroversial, tapi sebenarnya banyak makanan-makanan yang kita tidak sadari ini bisa membunuhmu secara perlahan. Apa saja makanan itu? Mari kita bahas. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai makanan yang membunuhmu secara perlahan. Atau biasanya mungkin kita sebut sebagai silent killer. Nah, mungkin kalian tidak sadari, ini adalah makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sering kita makan. Tapi kok selama ini mungkin aman-aman aja. Nah, saya ingin sampaikan dulu, sebetulnya ketika kita bilang membunuh perlahan, ini tentunya bukan seperti kita minum obat tikus atau kita minum obat anti nyamuk yang bisa langsung fatal. Karena apa? Ya namanya membunuh perlahan butuh waktu. It takes time. Dan untuk menimbulkan dampak ini sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, sekali lagi tadi saya sebutkan adalah waktu. Waktu ini penting. Karena apa? Karena setiap orang punya respon yang berbeda-beda. Suatu masalah yang diakibatkan karena makanan, terutama karena makanan yang berlebihan, karena ada orang yang kekurangan atau mungkin malnutrisi, tapi kebanyakan sekarang orang adalah berlebihan atau over. Nah, over ini biasanya akan menimbulkan dampak pada tiap orang, at least atau setidaknya itu adalah 5 tahun. Kalau ada orang yang selama 5 tahun fine-fine aja, ya mungkin karena ada faktor-faktor yang lain yang akan saya sebutkan di sini. Apalagi faktor yang mempengaruhi adalah jumlah, seberapa banyak kita makan. Kemudian frekuensinya, seberapa sering. Kemudian juga lifestyle-nya atau pola hidupnya seperti apa. Karena ini juga mempengaruhi. Nah, aktivitasnya, ya, kemudian dalam arti lifestyle-nya yang lain, pola tidurnya dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara mengenai lifestyle atau pola hidup, ini juga sangat mempengaruhi terhadap dampak yang akan diterima masing-masing orang. Kemudian juga level stresnya, itu juga akan sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi secara umum yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini bisa membunuhmu secara perlahan kalau kalian tidak sadari ini adalah makanan-makanan yang berbahaya. Nah, jadi di sini saya akan share 3 menu ya. 3 menu ini adalah menu breakfast, menu lunch, menu dinner ya, yang selama ini banyak orang lakukan di Indonesia ya. Dan makanan-makanan ini adalah makanan-makanan yang bisa membunuhmu. Kita mulai dulu dari breakfast atau sarapan. Nah, sarapan orang Indonesia nih paling banyak yang sekarang adalah kopi plus donat. Ya, kopi plus donat mungkin ini adalah gabungan yang paling simple karena orang mau, kalau untuk breakfast yang simple-simple aja lah, pokoknya perutnya terisi. Minum kopi ya untuk supaya melek di pagi hari, dan donat. Nah, donat ini kan juga macam-macam ya toppingnya. Ada yang donat coklat, donat keju, tiramisu, green tea, dan belum lagi yang donat-donat isi, bombolini, dan lain-lain. Jenisnya sekarang banyak sekali. Nah, kemudian apa lagi? Mungkin kalau kita bicara kopi, ada lagi jenis-jenis seperti frappuccino, caramel macchiato, green tea latte, dan lain-lain. Dan dikonsumsi biasanya dengan apa? Juga dengan snack-snack seperti juga croissant, ya, pancake, waffle. Belum lagi dengan topping-toppingnya, ada marshmallow-nya, ya, kemudian ada coklat chip-nya, ada maple sirupnya, dan lain-lain. Whatever you name it. Ya. Nah, kenapa makanan-makanan ini berbahaya? Pertama, karena kita sudah tahu makanan-makanan seperti ini, kita ngomong seperti donat, kemudian belum lagi frappuccino dengan berbagai macam sirupnya, croissant dengan berbagai macam toppingnya, itu semuanya mengandung gula yang tinggi. Dan sudah pernah saya bahas sebelumnya, ketika kita konsumsi gula yang tinggi,
bersamaan dengan lemak yang tinggi. Lemak dari mana, Dok? Ya dari makanan-makanan itu. Donat itu prosesnya digoreng. Buat kalian yang belum tahu aja, ya. Croissant itu juga sangat banyak mengandung lemak seperti lemak jenuh seperti butter, ya. Butter masih mending, kadang pakai mentega atau margarin gitu, ya. Nah, ketika kita mengkombinasikan gula yang tinggi dengan lemak yang tinggi atau protein yang tinggi, ini yang menyebabkan suatu senyawa dalam tubuh kita yang namanya adalah AGEs, Advanced Glycation End Product atau glycation, singkatnya seperti itu. Suatu karamelisasi, perlengketan. Ibaratnya gini, sama dengan ketika kita memanaskan gula, akan terjadi proses karamelisasi. Dan perlengketan ini ketika ada di pembuluh darah kita, akibatnya apa? Pembuluh darah kita jadi tersumbat. Pembuluh darah kita jadi dalam arti susah untuk mengalirkan darah. Makanya kenapa banyak orang yang mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi, hiperkolesterolemia, kemudian masalah gula darah, dan lain-lain. Nah, ini semuanya disebabkan karena suatu senyawa tadi yang disebut dengan AGEs, ya. Nah, ini jadi penyumbatan pembuluh darah, ya masalahnya. Kemudian nanti kalau sudah semakin ke sana, akan semakin menyebabkan masalah-masalah seperti stroke, diabetes, dan lain-lain. Yang semuanya kita sebut sebagai masalah metabolik. Gitu, ya. Yang kedua, biasanya kita lanjut setelah breakfast. Lunch-nya atau makan siangnya, biasanya orang-orang kebanyakan konsumsi yang paling simple, ya, adalah makan crispy fried chicken atau ayam goreng tepung. Yang crispy itu, ya saya nggak perlu sebut mereknya ya, karena bermacam-macam sekarang mereknya. Biasanya juga dikonsumsi bersamaan dengan cola, ya, atau mungkin minuman-minuman soft drink lainnya. Saya juga nggak sebut merek, ya. Kemudian apalagi contohnya yang selain crispy fried chicken plus cola, mungkin orang-orang konsumsi, kan butuh protein, Dok. Gimana kalau konsumsi sosis? Ya, sosis, smoked beef, bacon, ya, kemudian digabungkan dengan susu kocok atau milkshake dengan berbagai macam rasa. Ini juga suatu kombinasi yang luar biasa mematikannya. Karena apa? Karena mungkin orang berpikir, oh karena daging merah. Bagaimana kalau diganti dengan chicken nugget, ya, atau mungkin diganti dengan fish ball, gitu? Bagaimana? Apakah mungkin lebih baik? No, of course not. Ya, tentu saja tidak. Karena apa? Ini bukan masalah daging merahnya, tapi adalah karena prosesnya. Highly prosesnya. Daging yang diolah secara berlebihan. Jadi ini bukan masalah daging merahnya. Sekalipun kita konsumsi daging putih, ayam, ikan, tapi kalau diolah berlebihan, highly proses, jatuhnya juga tidak baik. Ya, apalagi digoreng. Kemudian apalagi? Nah, ini adalah makanan yang mungkin kalian cukup kontroversial. Karena apa? Karena ini ada di sekeliling kita dan seringkali dijadikan konsumsi makanan sehari-hari. Apa itu? Bakso. Ya, bakso yang selama ini banyak kita temukan dengan berbagai macam jenis, nama gitu ya. Bakso yang terkenal di suatu daerah dan daerah lain berbeda-beda namanya, ya. Kemudian siomay, kemudian batagor. Saya rasa ini makanan-makanan yang sangat relate, ya, sangat familiar di telinga kita atau mungkin di sekitar kita, plus es teh manis. Ya, ini suatu kombinasi yang justru sangat mematikan. Karena apa? Karena makanan-makanan ini mungkin kita berpikir, loh, bakso kan juga protein, Dok. Siomay kan juga protein. Batagor kan juga protein. Well, masalahnya ini protein yang kita konsumsi ini tidak sepenuhnya protein. Buat sobat sehat yang tahu aja, yang bisa masak nih, yang bisa bikin bakso atau bikin siomay, batagor, coba komen di kolom bawah nih. Gimana resepnya? Kalian pasti tahu bahwa bakso, siomay, batagor ini juga mengandung banyak tepung untuk proses pembuatannya. Masih ingat tadi saya jelaskan mengenai AGEs? Ya, itu salah satunya. Ya, efek yang ditimbulkan ketika kita konsumsi makanan-makanan ini terus-menerus. Belum lagi dengan bumbunya. Kalau kalian makan bakso dengan chaos, ya, kemudian makan siomay batagor dengan bumbu kacang
yang itu juga tinggi gula, kemudian juga kacangnya juga digoreng, belum lagi dengan tambahan-tambahan topping-topping yang lain yang kriuk-kriuk itu, ya, kalian tahu dong dampaknya seperti apa. Nah, jadi ketika kita berbicara mengenai gorengan itu sendiri, goreng berbeda dengan tumis ya. Yang di sini yang saya bahas adalah goreng deep frying. Ketika kita menggoreng makanan apapun dengan minyak sebaik apapun, ini akan menyebabkan lemaknya teroksidasi. Jadi jangan bilang, dok saya gorengnya pakai minyak baru kok, minyak yang dengan 3 kali penyaringan, minyak yang jernih, minyak yang mahal, minyak zaitun, minyak apapun, I don't care. Ya, karena ketika kalian goreng dengan minyak apapun, ini menyebabkan lemaknya teroksidasi. Ini yang akan menyebabkan suatu masalah peradangan di dalam tubuh kita. Itu ya. Apalagi kalau kalian goreng-gorengnya pakai minyak sayur. Minyak sayur mungkin terdengarnya sehat ya, tapi ternyata tidak seperti namanya. Nah, minyak sayur ini contohnya seperti minyak canola, minyak kedelai, minyak jagung. Nah, ini juga minyak-minyak yang tinggi omega 6 yang memudahkan kita untuk mengalami peradangan karena sifatnya adalah pro-inflammatory. Nah, ketika kalian goreng, ini juga dalam suhu tinggi, ini juga bisa menyebabkan suatu senyawa yang namanya acrylamide atau akrilamid. Ini sifatnya juga karsinogenik. Terdengar familiar, karsinogenik? Yes, ini adalah pemicu kanker. Belum lagi kalau menggunakan yang tadi yang crispy-crispy itu, biasanya akan juga menggunakan minyak yang terhidrogenasi. Maksudnya apa minyak terhidrogenasi itu? Minyak yang ditambahkan unsur hidrogen. Ini adalah minyak-minyak buatan pabrik, ya, manufacturer product, yang membuat produk ini rasanya lebih crispy, dan crispy-nya tahan lama. Mungkin kalian kalau tidak familiar dengan istilah lemak terhidrogenasi, kalian mungkin lebih familiar dengan istilah lemak trans atau trans fat. Ya, itu adalah lemak terhidrogenasi. Sinonimnya atau nama lainnya. Oke, kita sekarang move ya, kita lanjut ke makan malam atau dinner. Nah, dinner makan yang ringan-ringan aja deh ya, nggak usah makan yang berat-berat. Makan apa yang paling ringan? Biasanya makan burger aja. Makan burger plus soft drink. Nah, burger tahu sendiri juga isinya apa aja. Biasanya juga daging-daging olahan, ya, kemudian juga pakai saus, pakai mayones, ya. Apalagi, oh dok, burger kan ada sayurnya, ya. Tapi ada juga orang yang mungkin ketika makan burger sayurnya dibuang, ya. Atau mungkin makan burger sayurnya ya ala kadarnya, hanya selada atau timun 1 iris, itu. Kemudian apalagi selain burger dan soft drink, French fries atau kentang goreng ya dengan berbagai macam bentuknya itu, ditambah lagi dengan ya yang ringan-ringan deh, ice cream aja ya. Jadi French fries plus ice cream, atau kalau mau yang lebih sehat nggak makan ice cream deh, kita dessert yang lebih sehat aja. Gimana kalau dengan puding? Ya, terdengar lebih sehat, seringkali terdengar lebih sehat, tapi kenyataannya tidak sesehat apa yang kita dengar. Ya, kita mau bilang ice cream lah, puding lah, semuanya juga tinggi gula. Ya, nah, dan juga banyak gula-gula. Sebetulnya gula-gula itu tidak semuanya rasanya manis. Kalau kita bicara mengenai French fries tadi, atau kita bicara mengenai burger tadi, sebetulnya mereka juga ada gula-gula kandungan di dalamnya, itu yang gula yang tidak manis. Contohnya adalah dextrose, maltodextrin, itu adalah gula-gula sintetis yang tidak punya rasa manis, tapi punya kadar glycemic index yang jauh lebih tinggi dibandingkan gula pasir, justru. Efeknya apa? Tentu saja ini bisa meningkatkan insulinmu secara drastis. Apalagi kalau ditambah dengan soft drink dan ice cream atau puding tadi. Itu. Belum lagi dengan HFCS-nya. HFCS itu apa dok? High fructose corn syrup atau sirup jagung tinggi fruktosa. Atau mungkin sebutannya adalah sirup jagung atau sirup fruktosa. Macam-macam sebutannya. Ya. Intinya adalah HFCS ini adalah gula fruktosa yang dibuat oleh sintetis, dibuat oleh pabrik yang gula sintetis. Efeknya apa? HFCS ini akan membebani liver kita. Nah, kemudian kalau liver, banyakkan orang berpikir, oh karena alkohol. Oh, sekarang banyak orang-orang yang mungkin tidak konsumsi alkohol, tapi mereka punya masalah fatty liver. Nah, itu karena apa? Karena terlalu banyak konsumsi fruktosa, terutama fruktosa yang sintetis, yang buatan HFCS itu. Ya. Belum lagi dengan MSG-nya. Ya, kalau makanan-makanan seperti ini nggak ada MSG-nya, kayaknya kurang valid ya. Kemudian juga toksinnya. Toksin apa? Seperti pengawet, perasa, pengembang ya.
kemudian yang lain ya, penstabil dan lain-lain, semuanya ini adalah toksin yang membebani liver kita. Dan ini ketika kita konsumsi jangka panjang, sekali lagi itu akan membunuh kita secara perlahan. Oke, jadi kalau sampai sini kalian berpikir, kayaknya saya makan semua ini so far baik-baik aja kok, sehat-sehat aja, saya nggak, buktinya saya juga sampai sekarang juga nggak ada masalah. Sekali lagi, saya ingin sampaikan, bukan berarti ketika kalian sekarang konsumsi makanan-makanan yang ini dan kalian merasa baik-baik saja, itu tidak terjadi apa-apa di dalam tubuh kalian. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, seberapa sering kalian cek lab? Ya, kemudian cek labnya yang dicek apa aja, gitu. Karena ada perbedaan yang sangat signifikan antara orang sehat dan orang yang tidak sakit. Ya, kebanyakan orang berpikir, oh saya sehat karena saya tidak sakit. Banyak sekali masalah-masalah orang yang tidak sakit, tapi mereka juga tidak sehat. Karena apa? Karena masalahnya belum muncul. Orang berpikir mereka itu sakit ketika mereka udah mengalami pusing, demam, pilek, dan lain-lain. Padahal sebetulnya ketika kita berbicara mengenai sehat, sehat itu bukan tidak sakit. Jadi buat kalian yang punya masalah-masalah yang belum kelihatan, ketika kalian konsumsi makanan ini, apalagi secara terus-menerus, itu bukan menandakan kalian sehat. Ya, tinggal tunggu waktunya aja. Dan sekali lagi yang mempengaruhi kesehatan kita memang bukan hanya makanan, pola hidup, level stres, dan lain-lain. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini makanan-makanan yang berpotensi membunuhmu secara perlahan. Atau mungkin Sobat Sehat punya makanan-makanan lain yang memiliki karakter yang sama seperti yang saya sebutkan ini, boleh juga share di kolom komen. Semoga ini bermanfaat, dan buat Sobat Sehat yang ingin mendengarkan podcast kita seputar kesehatan, obrolan-obrolan seputar kesehatan, bisa juga cek di channel 3H, Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan share mengenai makanan yang membunuhmu secara perlahan. Ini adalah makanan-makanan yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin sering kita makan. Karena apa? Ya namanya membunuh perlahan butuh waktu. It takes time. Dan untuk menimbulkan dampak ini sebetulnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kayaknya saya makan semua ini so far baik-baik aja kok, sehat-sehat aja, saya nggak, buktinya saya juga sampai sekarang juga nggak ada masalah. Padahal sebetulnya ketika kita berbicara mengenai sehat, sehat itu bukan tidak sakit. Kesehatan kita memang bukan hanya makanan, pola hidup, level stres, dan lain-lain. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ini makanan-makanan yang berpotensi membunuhmu secara perlahan.